Tes suara. Hai minasan, konbanwa. Konbanwa sensei. Ya. O genki desu ka? Genki desu sensei. Hai. Kaila-san, gimana kabarnya? Hai, Genki desu. Hai. Oke, udah pada ini ya, lumayan lah ya. Kaila nggak apa-apa lah. Kalau nggak keisi semua nggak masalah. Yang penting udah mulai ini ya. Emang banyak sengaja. Saya sengaja ngasih banyak tuh PR-nya kemarin tuh. Terutama yang kata kerja ya. Karena kan memang apa? Sisanya sih buat latihan tuh yang gak di stabiloin kuning gitu ya, nggak pakai stabilo kuning itu nanti rata-rata N3 sih ke atas gitu kan, N3 ke atas itu, N4 nggak perlu gitu kan ya, jadi yang di stabiloin kuning kemarin tuh PDF-nya gitu, itu yang penting untuk dikuasain gitu ya sampai N4 seperti itu. Oke, kita bahas lagi PR yang kemarin, terutama yang ininya, karena nanti untuk ngerjain PR ini juga pakai itu kan, bantuan yang bentuk T itu, karena saya sedang makan ikan di kantin gitu. Saya sedang makan ikan di kantin berarti belakangnya pasti tabete karena sedang melakukan. Nah kalau nggak bisa bentuk perubahan T nya ya kan, yang sedang melakukan atau rutinitas itu ya susah gitu kan gitu. Makanya kita yang masuk lagi ke PR kemarin, perubahan kata kerja. Oke, sudah kelihatan di layar? Halo, Minasan? Iya sensei. Iya, Sensei Koya. Ya, jadi ini sebenarnya saya nggak ngacak sih sebenarnya yang kelompok 1, 2, 3 ini ya kan, karena yang tari tuh udah paling ngerjain semuanya tuh bagus. Masalahnya adalah saya sengaja nggak ngacak nih, jadi kelompok 1 semua terus gitu kan, terus abis itu lanjut kelompok 2 semua gitu kan. Nah paling bawah kelompok 3 emang sengaja biar buat catatan pribadi kalian juga masing-masing gitu kan, biar lancar nanti entah kedepannya catatannya rapi gitu kan. Saya sengaja urutin aja lah, saya sengaja urutin. Kemudian juga ini kan apa namanya, saya buka yang punya file yang udah diisi, mana ya, mana tadi. Oke, nah seperti ini. Jadi satu semua, terus kata kerja bentuk kamusnya U semua nih gitu kan, udah saya pilihin. Kalau U semua gitu kan, terus kemudian su gitu kan, kemudian ada ru. Nah nanti kemudian kalau yang bentuk 2 kan mirip-mirip tuh, ada yang bentuk eru, ada iru, saya juga urutin juga gitu kan sebenarnya ke bawah gitu kan. Ada bentukku, haruku ya kan, aku membuka. Nah ini saya udah urutin tuh, biar kalau kalian ngerjain berarti maksudnya itu sekalian buat catatan kalian juga ke depannya gitu, biar kalian gak usah bikin-bikin catatan lagi ulang seperti itu. Udah saya bikinin, udah saya rapiin gitu kan maksudnya, yang urut gitu seperti. Nah ini kemudian kayak yasumu, tanomu, susumu ya kan, terus apa sumu, nomu. Nah ini sama semua file sang ya, jadi bukan susunda tapi susunde, tanonde. Nah ini mirip semua gitu, sengaja saya bikinnya berurutan nih seperti ini sengaja biar ngegampangin kalian untuk belajar. Oh ternyata kalau kata kerja bentuk kamusnya belakang emu, ketika jadi bentuk T jadinya ende gitu, ende semuanya ende semua gitu. Jadi nggak mungkin ini enda, tapi nanti susunda ini buat bentuk tak gitu. Kita belum masuk bentuk tak, tapi ini nanti bentuk tak ada kayak gitu gitu ya. Ini bentuk tak semua nih yang dibikin file yang saya lingkarin.
Not kalau tara dia bentuk nanti kalau nanti ada pola kalimat kalau misalkan seperti itu nanti ada kepake juga tara sebenarnya gitu. Cuman ini bukan bentuk T ya gitu. Oke. Halo konbanwa minasang yang baru bergabung, ada Muti sama Intan Sang. Oke, jadi ini saya ngulang sedikit untuk yang bab 14 kemarin yang bentuk T sama bentuk kamus sama yang kata kerja kelompok 3 gitu kan. Kelompok 3 itu sebenarnya ada clue-nya di sini, saya udah bikinin juga karena mungkin kalau yang dari Canva ini mungkin takutnya kurang jelas gitu ya. Gitu kan. Kayaknya nggak ada sih malah kelompok 3. Nah, kelompok 3 di sini kan kemarin hanya si T kite gitu kan. Kalau kite emang cuman satu kimas yang datang ya kan, kita udah sering latihan kalau kimas. Nah yang si masnya ini banyak, si masnya itu karena kelompok kata benda yang dijadiin kata kerja seperti itu, seperti syukudai osimas yang kemarin saya bilang, atau menikah kekong simas gitu kan. Nah itu adalah kata benda yang dijadikan kata kerja gitu, makanya jadi akan sangat banyak gitu kan. Tapi memang nggak bisa sembarangan kata kerja gitu ya, kata kerja yang biasanya kata benda yang biasanya mengandung aktivitas gitu kan, seperti itu, aktivitas atau kegiatan gitu kan, seperti itu. Kayak gini ya, nanti ini mungkin belum nyampe gitu ya, tapi saya sengaja saya masukin aja biar kalian dari sekarang udah punya catatannya seperti itu. Kotoba N3 sih ini sebenarnya N3 gitu kan. Tapi untuk yang berangkat tiba harusnya sih harus sudah tahu ya kali ya, karena kan kayak berangkat misalkan kereta, kalau kereta atau pesawat terbang biasa pakai ini, berangkat tiba. Nah ini kosakata yang dipakai untuk keberangkatan suatu transportasi gitu kan, sama kedatangan ketibaan gitu kan. Itu bandara, pesawat terbang, kemudian kereta listrik. Nah itu pakainya ini dua ini nih gitu. Akan sangat sering kalian mendengar notifikasi gitu kan, kalau di Jepang di bandara sama kereta dua kotoba ini gitu, seperti itu ya. Oke, jadi ada kesulitan lain minasang selain emang banyak gitu ya, selain banyak gitu maksud saya, ada lagi nggak kesulitannya? Yang Muti sama Intan gimana? Lancar, Sensei. Hmm, Bisa. bisa. Tapi kalau yang bentuk yang ketiga emang kayak harus dengar-dengar cerita kasih Sensei biar kayak Ryoko Osuru, Ryori, Kebenkyo Osuru. Karena harus Ryori kan dari masak cerita gitu gitu. kan. Ya, seperti itu. Nggak bisa. Iya memang, memang betul. Iya. Karena saking banyaknya jadi sengaja saya kosongin, kalian isi sendiri tuh ya, sampai 130 tuh 3 gitu kan. Oke, kemudian karena baru 3 nih bentuknya nih, bentuk T, bentuk kamus, bentuk mas. Kalau mas sering kan bentuk T aja nih gitu. Oke, baru kita latihan lagi nih, latihan bab 14 lagi kalau gitu ya. Nah ini deh boleh deh, ini bab 15 ntar dulu deh, kita latihan dulu yang bab 14. Kemarin kita sampai Hyaku Niju Ichipeji. Ini dia. Oke. Oke, bab 14 ya.
Kemarin kita sampai mana kemarin? Bab 14 ya. Yang nomor 7 Sensei. 7 ya? Nomor 14 deh, 6 kayaknya belum. 6 belum? Oke, kita 6. Yang gambar. Kita 6. Oke, boleh nih. Kita latihan. Contohnya dibaca dulu coba. Mutisang boleh? Contoh yang ini nomor 6. Ya, Sensei. Nani o shite imasu ka? Kemudian baca juga ini. Masih yang bawahnya juga. Iya. Repoto o kaite imasu. Hai. Jadi ini menanyakan ada gambar gitu kan. Contohnya adalah ada gambar. Kalian bikin bentuk pertanyaannya dulu. Nani o shite imasu ka? Berarti pertanyaannya akan selalu sama nih. Gitu, nggak ada yang diubah kalau pertanyaan. Pertanyaan untuk menunjukkan bahwa kamu lagi ngapain? Nah, kayak gitu kan. Sering tuh. Kamu lagi ngapain? Kalau ngechat gitu ya. Sama pacar gitu misalkan. Nani o shite imasu ka? Nah, seperti itu. Terus si ini bilang ya kan, sesuai nama gambar. Repoto kaite imas, lagi nulis laporan gitu kan. Menulis laporan karena ditulis kan, bukan diketik gitu kan. Repoto kaite imas, seperti itu. Oke, coba nomor 1 Faila-san. Hai Sensei. Nani o shite imasu ka? Itu lagi menelpon ya? Hai, nelpon. Nelpon itu apa Sensei? Belum tahu. Oke. Menelpon adalah dia kata kerjanya khusus ya. Kalau menelpon itu udah pasti ini gitu maksudnya. Denwa o kakeru. Denwa o kakeru kalau jadiin bentuk T gimana, Faila? Denwa kakete. Hai, denwa o kakete. Nah, di sini ada ya. Yang saya bilang pakai akebi. Kalian lihat di sini T formnya denwa o kakete gitu kan. Karena dia memang sebenarnya kakeru ini. Sebenarnya kakeru itu dia banyak banget nih. Kalau nanti kalian makin banyak kosakatanya gitu ya. Nah, kakerunya ini adalah sangat apa namanya? Sangat bisa ditempel di mana-mana gitu kakerunya. Tapi bukan kakeru yang ini. Kakaru. Mana sih? Padanannya ini loh, kakaru. Nah, kakaru. Ya kan? Ini kan jadi banyak kakaru, terus kemudian ada kakarimas. Nah, itu nanti akan banyak tuh artinya tuh, kayak gitu. Tapi nggak perlu bingung dulu, kita belajar satu-satu sesuai dengan kata bendanya apa gitu kan, seperti itu. Nah, inti kakarunya ini yang dari jadi kakete gitu kan, denwa kakete. Nah, ini lagi ngapain? Nah, dalam hal ini denwa nelpon. Jadi menelpon gitu sebenarnya. Kalau denwanya sendiri kan sebenarnya kata benda dari telpon gitu ya, telpon. Tapi menelpon jadinya denwa o kakete gitu kan, atau denwa o kakeru. Gitu ya. Oke. Boleh dilanjut, Faila? Jadi denwa o kakete imasu. Hai, denwa o kakete imasu. Boleh dicatat dulu di buku minanya gitu kan. Kalau kalian mau tulis dulu. Gitu, biar belajar juga. Gitu. Biasanya kan kayak saya kan cepet gitu ya. 1 2 3. Nah, sekarang saya mau kalian nulis dulu deh biar kalian ininya ada catatannya deh gitu. Karena ini krusial juga nih. Kedepannya nanti banyak soalnya pola kalimat yang menggunakan kata kerja yang berubah bentuknya ini gitu. Oke, denwa o kakete imas jawabannya. Seperti itu.
yang 2. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3, Tarisang. Nanio shite imasu ka? Hito menari. Kalau menari boleh pakai dansu, boleh dansu. Ya, dansu. Dansu, nani imas. Nah, pakai bentuk pola kata kerja 3 kalau dansu. Jadi kalau kebanyakan rata-rata kalau yang kata serapan dari bahasa Inggris boleh kalian pakai, tapi biasanya dia pakainya jadi nani shimas gitu. Dan suo shimas gitu. Jadi bentuk T-nya gimana, Fari? Hito dan shite imasu. Dan suo Shite imasu. Dan suo shite imasu. Ya, betul. Seperti itu ya. Dia masuk kelompok kata kerja 3. Jadi si dansu melakukan dansa gitu maksudnya. Gitu, boleh tulis dulu dansuo shite imasu. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjut yang nomor 2, Intan-san. Hai, sensei sedang minum kopi ya? Ya. Nani o shiteimasu ka? Kohi o nondeimasu. Hai, kohio non deimas gitu. Ya. Betul. Hai, arigato sensei. Yang lain kalau yang belum tahu tulis juga nonde shiteimasu. Gitu ya, selalu bentuk T. Nah, si nomu karena belakangnya mu, dia berubahnya bentuk T-nya jadi nonde gitu kan. Semua yang bentuk kamusnya mu berubah jadi ende gitu. Nomu ini nomu minum. Nah, ini kalian ketik nomu di kamus, kemudian go down verb with mu ending, kalian klik semua ini, yomu, sumu, nomu, tanomu, dan lain-lainnya jadi ende belakangnya kalau bentuk T. Nah, gitu. Ini biar gampang nih belajarnya nih. Gitu ya. Yomu, nomu, nah semua nonde, ende. Tanomu meminta gitu kan, tanonde. Nah, seperti itu. Yasumu istirahat. Yasunde. Nah, yasunde imas sedang beristirahat, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 4, Najah-san. Hai sensei. Orang lagi nunggu bis. Iya, orang lagi nungguin bis. Nani o shiteimasu ka? Basu o machi mateimasu. Hai. Basu o mateimasu. Ya, basu mateimasu. Nih, udah saya tulisin tuh. Basu mateimasu. Gitu. Sedang menunggu bis mate. Gitu kan. Machimas menunggu, matsu ya kan. Bentuk kamusnya matsu. Nah, semua yang matsu gitu kan, su jadi double T gitu kan. Mate, choto mate kudasai, tolong tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Mate. Jadinya matsu, su semuanya jadi bentuk apa, su kecil sama T gitu. T-nya double. Mate gitu kan. Lainnya juga sama. Kayak gini tatsu, berdiri ya kan, atau membangun bisa jadi tate nantinya. Lagi berdiri nih, aduh gitu kan, pegel ya kan, tate gitu kan. Kemudian apa lagi,
eh, tamote, menjaga, to keep. Nah, seperti ini. Apalagi tuh banyak lah ya kan. Semua yang bentuk su ini nih belakangnya jadinya bentuk T-nya adalah didobelin, jadi ada su kecilnya seperti ini. Mate. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian nomor 7 dibaca dulu contohnya. Mutisang lagi. はい、先生。カリナさんは何を書いていますか？花を書いています。はい。Karina sang wa nani o kaite imasu ka? Hana o kaite imasu. Nah. Lanjut nomor 1 Faila sang. 山田さんは何をしていますか？Ada gambarnya nggak sih? Oh, ada gambarnya di bawah, sorry. Ada gambarnya, lihat dulu gambarnya. Lagi ngapain tuh? Yamada sang. Yamada sang itu yang bawa bapak sama anak. Oh, baru muter-muter ya? Iya. Lagi bermain, muter-muter. Iya. Lagi main sama anak nih, gimana nih? Main sama anak. Main apa main? Saka. Bukan. Kalau saka sepak bola. Kalau bermain bareng anak itu biasanya asobu. Asobu. Jadi asobu berubah jadi apa bentuk T-nya? Asobu. Jadi semua yang belakangnya bu. Asobu. Endek. Tuh. Gue jadi endek. Semua yang bu belakangnya nih jadi endek. Asonde. Berarti gimana kalimatnya? Anak-anak kodomo, boleh pakai kodomo. Ini anak laki. Gimana? Kodomo asonde imasu. Kodomo asonde imasu, main sama anak kayak gitu. Oke, Yamada lagi main sama anak. Kemudian Nibang Tarisa. Tari sensei. Ya. Santo Susan wa doko de nete imasu ka? Santo Susang katanya lagi tidur ya kayaknya. Oh iya benar nih, lagi tidur dia. Nah, yang ditanya apa tadi? Dokode. Dokode nete imasu ka. Nah, gimana jawabnya itu? Siapa namanya yang tadi? Santo Susan wa taman kue ni nonaka de nete imasu. Oke. Jangan lupa sebenarnya ya memang sih dia nggak bergerak sih ya. Maksudnya nggak bergerak di taman tidur gitu ya maksudnya. Tapi tetap kalau tidur itu salah satu kegiatan aktivitas sebenarnya. Jadi makanya dia pakai dokode, atau dalam hal ini dia menanyakan lokasi sih sebenarnya, dokode gitu kan. Berarti tetap partikelnya jangan diubah, jangan jadi nih, tapi pakai D juga gitu ya. Oh iya. Nah berarti koeng koende nonaka. Kalau mau pakai nonaka di dalam taman berarti koeng no nakade. Nah seperti itu. Oh iya. Jadi D-nya tetap setelah lokasi. Koeng no nakade, ya kan? Koeng no nakade nete imasu. Hai, nete imasu.
Oke, koi no nakade neteimasu, seperti itu ya. Oke. Lanjut, tulis juga itu tarik di bukunya. Iya. Koi de nakade neteimasu gitu. Pakai hiragana aja nggak apa-apa lah. Ini saya pakai kanji nggak apa-apa ya, nulis saya biar cepet soalnya. Iya, Sensei. Nah, nomor 4, kemudian najah-san, nomor 4. Mira-san wa dareto hanashite imasu ka? Mirasang. Hanashite itu apa? Najah? Dibicara Hai. Dareto? Dareto dari siapa sama siapa? Hai. Si Mirasang lagi ngomong sama siapa tuh? Nah, cari dah tuh Mirasang di mana. Oh, Mirasang nih, Mirasang, ya kan? Ngobrol sama siapa? Sumato Nah, Sumitsu. Sumito. Sumitsu. Sumito. Sumito. Berarti gimana jawabannya? Mira-san wa Mira-san wa Sumito hanashite imasu gitu. Partikelnya jangan dirubah selalu. Kalau misalnya ini kan selalu ada pertanyaan nih, kayak tadi. Ini kayak gini nih. O, D. Kemudian yang tadi apa nih? O lagi, ya kan? Kemudian yang ini di apa partikelnya? Oto ya. Hai, nah ini jangan dihilangin, karena ini membantu kalian untuk menjawab jawaban gitu maksudnya. Berarti Mirasang wa Santo ya, tadi Santo namanya ya? Sumito. Sumito to hanashite imasu. Hai, seperti itu. Mirasang sedang berbicara dengan Sumitsang gitu. Namanya Smith sih sebenarnya ini. Jadi Sumito gitu. Sumito Santo hanashite imasu. Oke, lanjut. Intan Sang 5. Nomor 5 ya. Iya. Sumito-san wa suri o shiteimasu ka? Suri Iya. apa? Suri? Memancing. Ya, betul. Berarti Jadi iye Sumito-san wa suri o shiteimasen. hai, betul. Oke, Ah. betul. Lanjut ya. Emang ngejebak ini yang lancing anak kecil nih kayaknya gitu ya, sama Inu gitu ya. Bukan berarti. Lanjut 6. Muti lagi. Sensei. Ya. Sekarang turun hujan ya, Sensei. Ya. Kemudian maaf Sensei, agak geser, kurang kelihatan ke samping. Oke. Gimana gambarnya, hujan nggak kira-kira? Nggak hujan. Lagi hujan nggak nih kira-kira nih? Yang Kan sesuai gambar. Enggak, Sensei. Nah, ya udah jawabnya gimana? enggak. Hmm? Amega fute imaseng. Hai, Amega Fute Imaseng. Nah, seperti itu. Oke. Selalu jangan lupa ininya jangan hilang partikel ya. Amega Fute Imaseng. Oke. Tulis dulu dah. Yang mau nulis dulu. Sensei, Ya. izin bertanya. Ya. Kalau yang nomor 1 kan tadi jawabannya kodomo o asondeimasu ya. Kalau kodomoto bisa nggak pakai ko? Kodomoto aja. Oh, kodomoto boleh ya. Soalnya Ya, pakai emang harusnya ko main bersama sama ya. anak ya. Harusnya main bersama anak ya. Dengan anak. Oke. Terima kasih, Sensei. Iya ya. Yang ini cuman yang ini agak ini. Paling mungkin
langsung aja kali ya, asondeimas aja kali ya, sedang bermain gitu kan, mungkin ya. Kalau kita tetap mau sesuai ini ngikutin partikel gitu kan, tapi nggak kepake juga sih asondeimas bisa langsung tabrakin aja asondeimas. Apa depannya? Tahu dah. Tapi bener, harusnya lebih benernya kodomo lah, kodomo to asondeimas ya. Oke. Hai Lanjut. sensei. Iya. Iya sih, bener juga. Bagus itu, kritis kan kayak gitu kan. Saya juga kadang kan bisa salah gitu kan. Kodomo to ya, bersama anak. Oke, lanjut. Ini skip aja lah ya. Ini dilatih sendiri di rumah gitu ya. Nggak PR sih, tapi latihan sendiri lah. Ini yang begini-begini nih. Itu reading ya sensei? Ini Heeh. ini percakapan singkat sih. Oh, Percakapan iya. singkat sesuai gambar gitu kan. Ini melatih kotoba nih sebenarnya kalian nih. Kalau kalian latihan sendiri, gitu kan, melatih kotoba. Contohnya kan, ini kan misalkan langsung nih. Nah ini apa nih? Oh ini ternyata gula nih. Gula apa bahasa Jepangnya? So. Sato. Hah? Sato. Oh, Ini Sato. sebenarnya ada tulisannya nih, tapi kecil banget ya. Sato. Iya. Sato. Ya. Iya kecil banget di botol di kalengnya. Iya. Sato yang ini sato sugar, ya kan? Kalau garam apa garam? Ada yang tahu? Yo. Shio. Nah, ini garam buat makan ya. Garam meja ya. Shio, gitu kan. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Micin. Micin apa ya micin ya? MSG. Iya, ada sih. Bukan comirio lah. Comirio apa ya? Saya lupa juga. Oh iya, comirio. Oke, benar. Comirio. Comirio tuh bumbu sebenarnya sih. Tapi bisa pakai jadi MSG nggak ya? Saya lupa deh. Ya soalnya ini saya lagi belajar juga nih, SSO restoran ini. Mau ujian tanggal 30 ntar. Gitu. 30 apa sensei? 30 Oktober, Oktober, Desember. iya. 30 Wow. Oktober. Ini salah satunya masuk keluar nih comirio gitu-gitu ya. Cara motong itu macam-macam begitu dah, gitu kan. Kemudian lanjut. Ini kan gula. Kemudian lanjut apa nih? Ini lagi apa nih deh? Mencuci piring. Mencuci piring. Nah, piring apa piring? Sekalian deh, piring. Kotobanya apa ya? Kotoba piring. Kalau nggak tahu nggak apa-apa sih. Bilang aja nggak tahu. Sara. Parah. Ya, piring itu Sara. Ini kanji N3 nih. Udah jelas N4 nggak ada nih. Gitu kan. Wow. Ini Sara. Piring. Sara. Mencuci. Ini Sara Arai. Ya, ada ini di sini. Sara Arai. Mencuci piring. Sarai. Oh. Sara Arai. Saranya piring, arainya dari arau. Arau mencuci. Arau ya, mencuci. Oke. Sara Arai. Ya, cuci piring, Sara Arai. Cuci baju. Apa tuh sensei? Apa kuku arai? Pakai kanji yang sama dengan yang tadi, tapi jadi berubah. Sentaku. Kuku Arai. Ya, pakai kanji yang depannya kanji mencuci nih. Semua yang mencuci, ya kan? Dia pakai depannya ini sama. Cuman mungkin nanti cara bacanya beda, gitu kan. Kalau tadi Arai, Sara Arai. Nah, ini kalau digabungin sama nyuci baju jadi sen dia bacanya. Oh, sentaku. Ya, sentaku. Mesin cuci tinggal tambahin ki-nya aja. Gitu. Ini yang ini nih, sentaku ki. Jadi mesin cuci. Mesin cuci untuk cuci baju. Nah, ya, seperti itu. Ini kan kosakata kehidupan sehari-hari nih. Nah, itu. Makanya kenapa saya sangat menganjurkan kalian kalau mau lancar bahasa Jepang ya, mau kerja ke Jepang,
Nichijo Seikatsu, maksudnya kehidupan sehari-hari. Nichijo Seikatsu itu sebenarnya minimal sampai N3 sebenarnya, baru bisa hidup di Jepang tanpa kendala. Kalau N4 itu ibarat kata kalian cuman bisa dengerin doang orang ngomong gitu, tapi kalian kalau misalkan kayak Sentaku ini kan nggak belajar nih, N4 nggak belajar, ini N3 ini kayak gini, kayak gitu. Iya, seperti itu. Oke, lanjut, kita belajar dulu. Nah, udah, sisanya kalian kerjain sendiri. Oke, sama yang arah nih. Kalau kiri apa kiri? Hidari, Nah, kiri hidari, kanan Migi, migi, kanan migi. Oke. Lurus Matsugu, masugu. Ya, masugu. Oke, masugu iku gitu kan. Oke, kemudian nah ini boleh kayak deh yang ini. PR. Ini sebenarnya PR kemarin nih sebenarnya. Tapi yang karena Tari udah ngerjain sama Faila, saya nggak nanya lagi ya. Coba deh. Kalau Tita ada Tita Sang? Ada sensei. Ya, oke. Kalau nomor 1 bentuk T-nya apa jadinya? Nomor 1 Ini. Ikimas ini. Satu. Bentuk T-nya ikite. Apa? Ikite. Chigaimas. Salah. Ite. Hai. Iya. Ite. Ite. Oh iya. Iya. Jadi ite. Itu yang khusus bukannya sensei? Iya. Oh, Dia soalnya dari iku sebenarnya. Ya, dia satu-satunya yang khusus nih. Dan yang kemarin saya udah ada di catatan juga sebenarnya. Ya kan, saya tulis tuh. Kayak pengecualian. Kalau ikimas yang artinya pergi itu ikimas akan jadi ite, satu-satunya dia pengecualian. Ini saya stabilin kuning nih sebenarnya kemarin. Gitu. Ini cuma satu-satunya pengecualiannya kayak gitu. Jadi ya ini harusnya diapalin aja lah karena cuma satu kan. Oke, lanjut. Nomor 2 Tita Sang masih. Sensei. Isogimas. Isogu apa? Isogimas ya dulu artinya. Buru-buru Ya, buru-buru. bergegas. Bergegas. Bentuk T-nya? Mas. Dia isogu. Ini dari ini dari bentar. Isogimas. Kalau isogu berubah jadi apa? Gu. Isogu. Ini apa namanya? Bentuk yang T-nya ya, Sensei? Ya, bentuk T semua. Ini semua kita lagi latihan bentuk T. 1 sampai 13 bentuk T semua nanti nih. Jadi apa? Isogu. Nggak tahu, Sensei. Itu di layar. Nih. Tunggu. Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi isoide. Isoide. Iya. Tulis. Ada buku minanya ada? Tita Sang? Ada Sensei. Oke. Ini di halaman berapa ini? 124 ya? 124. Iya. Yakuniju Yongpeji. Isoide. Nah, isi. Isoide. Oke. Kemudian Faila Sang nomor 3. Nomimas jadi? Nomimas jadi nonde. Hai. Nonde. Kemudian nomor 6 Mutisang. Kairimas.
Kairimas jadi kate. Hai. Oh, kaete. Hai. Kaete. Artinya apa? Pulang. Hai. Oke. Kemudian nomor 8 Tarisan. Kasimas. Kasimas jadi meminjamkan jadi Hmm. kate Hmm. Kasimas. kate sensei. Kate. Yakin? Hmm, Hmm. ada shi-nya Hmm. ketinggalan. Kalau kate membeli tadi ya, kaite. Ya, kalau Kasimas jadi Kasih te. ya kasih teh. Dia kasu ini. Gitu ya. Su jadinya tetap si-nya dipertahankan jadi kasih teh gitu kan. Oke. Ini 9 10 oke. 11 Muti. Mimas. Mimas jadi mite. Hai, jadi mite. Mencoba. Artinya apa? Mencoba sensei. Bukan. Oh. Mite, mimas. Miru. Melihat. Melihat. Iya, melihat. Jadi ini nanti miru-nya di sini nanti ini kalau N4 N5 masih melihat gitu ya, bisa melihat gitu artinya. Tapi nanti dengan bunyi yang sama miru-miru lainnya, ini nanti jadi bisa jadi miru yang lain nih kayak gitu. Kalau misalkan kalian kaigo mungkin jadi begini nih nanti. Ya kan secara medis melihat, maksudnya melihatnya mirunya kanjinya jadi beda begini nih gitu kan. Tapi ini mungkin bentuk tulisan gitu ya, bentuk kanji gitu kan, seperti itu, bentuk tulisan di ujian gitu maksudnya seperti itu, kayak gitu. Jadinya begini nih mirunya kayak gitu. Jadi jangan kaget mirunya tuh, tapi semuanya itu memang melihat rata-rata gitu kan, seperti itu gitu. Melihat kalau miru yang ini examine secara medis, melihat juga, udah pasti melihat juga dong pakai mata gitu kan, mengeksamin pasien gitu kan, dokter gitu kan, seperti itu gitu. Oke. Benkyo shimas jadi benkyo shite, kemudian kimas jadi kite, cuma satu soalnya dia. Oke. Lanjut yang ini nomor 5. Nomor 5 jadi PR aja ya. Nomor 5 karena tinggal milih soalnya. Kalian tinggal masukin ini sisanya 1 2 3 4. Nah, ini kalian tinggal masukin kira-kira apa gitu kan. Tinggal milih aja, tapi jadiin bentuk antara bentuk kamus atau bentuk T. Dah. Itu aja pilihannya. Antara kamus atau bentuk T gitu ya. Ini PR. Kemudian lanjut. Nah, ini PR juga. Kalau tinggal milih-milih PR aja deh ya. Sama, ini jadi bentuk T semua nih. Tuh, imas, nah udah bentuk T udah. Imas juga bentuk T juga. Tinggal milih, masukin deh. Oke, nomor 7. Boleh deh kita bahas dulu. Karena bacaan nih. Kalau bacaan saya biasa nggak mau saya skip. Boleh dibaca dulu nih. Per 2 kalimat ya, per 2 titik gitu ya. Per 2 titik baru ganti orang. Boleh Intan Sang? Hai sensei. Ini Meru email. Ya. Mirasang. O genki desu ka? Mainichi atsui desu ne.
Mm-mm. 2 titik sensei. Iya, oke. Lanjut, Tita Sang. Oh iya sensei. Watashi watashi to watashi to Taro, oh taro wa oh taro watashi to taro wa ima ima ryo Yoshin. ryosh ryoshin no uchi ni imasu. Hai. Satu lagi. Satu lagi sensei. Mm-mm. Oh, ryoshin no uchi wa Mm-mm. umi no chi chika Chikaku. chikaku ni Mm-mm, Chikaku ni. ya chikaku ni arimasu. Hai. Oke, lanjut Muti. Iya, Sensei. Mm-mm. Tadi sampai arimas ya. Ya. Taro wa mainichi oyogi ni ikimasu. Tokidoki suri mo shimasu. Mm-mm. Lanjut, Faila. Halo, ada Faila Sang. Lanjut. Oh, hai. Koko no sakana wa oishii desu. Shumatsu ni otomo kimasu. Hai. Lanjut, Tari. Dek Faila barusan kimas itu ya sensei? Iya. Sini berarti. Mariasan Joje-san Jose. Jo Jose Sang. ada tanda dua itu sensei. Iya, jadi Jose. Jose Jose. Joje-san Teruza Chanto Teresa Teresa. Chang. Teresa Chanto Iso ni sobi ni kite kudasai. Ekimade kurumade mukae ni ikimasu. Hai. Intan. Sampai mana sensei? Sampai ini terakhir udah. Sampai situ ya. Meruo ya. Aku langsung Meruo. Yang langsung Itsu. Oh, itu masih Itsu. Oh iya. Itsu kimasu ka? Meruo kudasai. Matte imasu. Hai. Matte imasu. Terus yang udah. Selesai udah. Yamada Tomoko. Hai, Yamada Tomoko namanya. Naria. Yang ngirim email Yamada Tomoko berarti ya. Ditujukan untuk Maria Sang. Oke. Jadi ini Yamada Tomoko, ada Yamada Taro, ada Yamada Ichiro, sama Maria gitu ya, sama Santosu gitu kan. Oke. Berarti tinggal diisi sesuai dengan kalimat paragraf pendek di atas nih. Contohnya adalah konomeru wo kakimasta, ya kan? Artinya apa gimana? Naja-san? Yang ngirim email ya. Ya, yang menulis email konomeru wo kakimasta gitu kan. Berarti jawabannya yang A, ya kan? Iya. Ya ini jawabannya dari sini. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya sebenarnya kalian tinggal masukin ABCD-nya di sini kan. Nah, tapi ini kayaknya 1 2 3 4. Jadi mungkin ada yang bisa double nih kayaknya gitu ya. Ada yang bisa jadi 2 kali mungkin ya, gitu.
Karena ini ada 2 orang berarti nih. Enggak sih ini. Maria Santoso namanya emang. Oke, berarti yang nomor 2 Mainichi Oyogimas. Tarisang isinya gimana? Apa siapa jadinya? Mainichi Oyogimas. Siapa yang Mainichi Oyogimas? Oyogi. Heeh. Mainichi yang setiap hari oyogi mas. Mm-mm. Dari bacaan di atas tuh, yang setiap hari Oyogimas siapa? Mana tadi? Oyogi apa? Berenang. Hai. Oke. Yang mana? Siapa? Sensei Tari nggak Yang- nyimak. Ada. Kenapa? Kenapa Tarisan? Tari nggak nyimak detail Sensei. Oh, gitu. Kalimat yang kelima. Ya, Tari. yang ini ya di sini ya. Heeh. Tarau Mainichi Ya. Oyogini Ikimasu. Hai. Ini Tarisang lagi ada bukunya atau gimana? Ada bukunya? Ada Sensei. Iya, oke. Iya, oke. Di ini ya, dicari maksudnya. Kalau nggak nyimak nggak apa-apa sih tadi juga. Tapi maksudnya kan ada bukunya nih, dibaca juga maksudnya. Oke, Taro wa Mainichi Oyogi ni Ikimasu. Nah, di sini kata kuncinya. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D? Oh, maksudnya buku minanya Sensei? Iya, buku minanya ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, jadi mesti saya balik gini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, berarti di sini nih, Taro wa Mainichi Oyogi ni Ikimasu. Seperti itu. Oke. Iya. Iya, Berarti yang berenang tuh ya. B, Yamada Taro. Nah, jadi ini B. Seperti itu jawabnya. Oke, nomor 3 Najasang. Nomor 3, Hmm. Shumatsu Tomo. Shumatsu akhir pekan. Shumatsu ni Tomoko-san no Ryoshin orang tua. Orang tua kedua orang tua. Tomoko-san no Ryoshin no Uchie Kimas. Nah, artinya dulu deh. Boleh deh. Gimana? Pergi ke rumah orang tua saat akhir pekan gitu. Siapa yang pergi? Kalau tidak ada partikel wa, berarti terjemahannya dari belakang. Gimana kalau dari belakang terjemahannya? Terjemahin dulu, ini dulu. Ya. Kimas bukan pergi tapi datang. Datang ke rumah Terus? orang tua saat akhir pekan tuh Tomoko-san. Datang ke rumah apa? Orang tua Tomoko-san. Aye, terus? Lanjut? Ini saat akhir pekan. Ya, saat akhir pekan. Oke. Siapa yang datang ke rumah orang tuanya Tomoko-san di akhir pekan? Saya yang mengirim email. Yang A berarti. Ya, oke. Yamada Tomoko. Tapi jawabannya bisa 2. Aku C ya, Sensei. Yamada Taro. Yamada Taro.
gimana? Mm-mm. Jawabannya berarti apa? Maria ya? Oh, bukan. 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 Jadi Jadi ini yang nemu sebenarnya namanya. Di situ watashi to, heeh, terus tarawa, ini yang di hiyoshi sini. no, uchi ni imasu. Heeh, Uchi ni imasu. Yang B ya? heeh. Yamada Ichiro, Ya, sensei. ini boleh deh dibuka pertanyaannya buat siapa nih yang bisa jawab. C, Yamada Ichiro. Hai. Watashi sama Heeh. si Ichiro. Kayak gitu dia. Nah, itu siapa yang Intan. jawab? Intan ya. Intan yang jawab C. Yamada Ichiro. Heeh. Iya, betul. Di sini nih kata kuncinya. Shumatsu ni otomo kimas. Oto, oh iya Oto. Oto Sama suami. istri ya. Oh iya, suami. Oto suami. Nah, karena si ini adalah semuanya adalah dari sudut pandang Yamada Tomoko, si istri. Mm-mm. Si nomor yang A ini maksudnya. Semua sudut pandang ini adalah sudut pandang Yamada Tomoko. Nah, gitu. Jadi dalam memahami bacaan kalian perlu tahu juga tuh point of view-nya, sudut pandangnya siapa nih yang lagi menulis gitu. Watashinya siapa? Watashinya adalah Yamada Tomoko. Gitu. Jadi kalau kayak gini Otomo Kimas. Nah, dia udah pasti suaminya dari si Yamada Tomoko. Yamada Tomoko suaminya siapa ya? Udah yang ini doang. Karena kalau yang ini kan anaknya gitu kan. Taro. Yamada Ichiro suaminya berarti itu. Kayak gitu. Nanti sama di ujian JLPT atau JFT kayak gitu juga kalian mencernanya. Dokainya Ya, dokainya. seperti itu sensei. Iya, ya seperti ini. Oh. Ya, cuman topiknya Kalimatnya kan banyak juga kayak gini, Sensei. iya, seperti ini. Itu tapi N5 ya sensei. Kalau N4 mungkin lebih banyak gitu. N4 ini N4 justru. Oh ini udah N4. Iya. Oh, Kalau N5 nggak ada kanjinya. Ini kayak iya. Ryoshin nggak akan dipakai kanji. Mainichi nggak akan dipakai kanji, apalagi Atsui nggak akan dipakai kanji. Baik. Gitu. Shumatsu apalagi nggak mungkin pakai kanji nih N5 gitu. Tapi ya buat apa belajar ujian N5? Buang-buang duit aja kalian. N5 langsung N4. Langsung N4 lah. dan saya. Iya. N5 mah buat anak anak SMP, anak SMA gitu. Kalau kalian mau kerja ngapain N5? Anak kecuali magang ya. Kalau magang ya N5 mungkin. Gitu kan. Kalau mau Tokutegi no aja N4, Gijin Koku N3 gitu, seperti itu. Sayang waktu nunggunya 6 bulan kalau JLPT kan, lama. Oke lanjut. Ini jawabannya berarti yang C. Nomor 4 siapa yang belum ya? Najasang udah belum ya? 4. Tadi, Sensei. Oh udah, tadi 4. Oke. Berarti Tita 4. Hai sensei. Ya. Mirai-san to Jose-san ini Teresa. Oh Teresa-san Chan. Teresa-chan Oh. Teresa-chan Ekimade ini mu ya sensei Mukaeni Ikimas. Siapa yang atau artinya dulu gimana? Oke. Artinya Maria Maria Sang Jose San dan Teresa Chang Oke. Biasain selalu kalau tidak ada partikel wa, terjemahinnya dari belakang dulu. Gitu. Kalimat bahasa Jepang
kalau kalian nggak menemukan partikel wa di kalimat itu, selalu terjemahin dari belakang gitu. Itu cara trik yang paling gampang tuh, biar kalian tuh nggak salah mengartikan gitu maksud saya. Karena kadang suatu saat nanti kalian bisa aja salah ngartiin, jadinya konteksnya harusnya seperti ini, tulisannya ternyata kalian menangkapnya salah, walaupun mungkin kalian udah bisa baca kanji gitu ya. Kalau kalian salah ngerti, nanti kalian konteksnya, kontekstual meaningnya jadi salah gitu kan, memahami bacaan itu gitu kan. Jadi kalau seperti ini saya bantu. Ikimas pergi kan, pergi, Iya, pergi. pergi mukae apa, Bertemu ya. bisa bertemu, bisa menjemput gitu ya. Di stasiun. Pergi menjemput ya kan. Ekimade apa, Di stasiun. Stasiun. madenya Eh. Sampai. sampai stasiun. Nah ini 1, 2, 3 semuanya tok, dan semua nih gitu. Jadi kalau kita ya Teresa Chang, Jozu Sang, dan Maria Sang, seperti itu ya. Nah seperti itu. Oke, jadi siapa nih yang menjemput atau yang ketemu di sampai stasiun? Atau nganterin mukae tuh nganterin apa ini sih, saya jadi lupa juga. Mukanya bertemu tapi janjian gimana? Mukae Menjemput iya ketemu bisa. sih, menjemput sampai stasiun gitu ya. Heeh. Jadi siapa yang jemput? Mukanya Oke, kita naik dulu ke Maria atas. Santos. Si Yamada lah saja. Ya ini jawabannya. Cimade, Kurumade, Bukaya ni Ikiras. Hai. Maria Sangmo, Josu Sang, Tereja Chang, Kita Kishoni, kudasai. Asobi, Kite Kudasai. Jadi siapa yang akan ngejemput nih, naik mobil, pakai mobil maksudnya pakai mobil sampai stasiun gitu. Siapa yang mau jemput mereka bertiga di stasiun? Yamada. Yamada siapa? Yamada, Tomoko. Hai, gitu. Oke ya, jangan keliru. Selalu berarti nih kalau kayak gini ya kan, walaupun nggak ada watashi atau siapa gitu ya, selalu sudut pandangnya adalah dari sudut pandang Yamada Tomoko gitu. Surat ini ditulis sama Yamada Tomoko gitu, emailnya gitu. Jadi inti dari email ini sebenarnya ada yang tahu apa inti dari email ini sebenarnya? Karena takutnya mungkin nanti di JLPT ditanya ini. Jadi sebenarnya dari bacaan ini nih semuanya nih, sebenarnya mau ngapain sih si Yamada Tomoko repot-repot nulis email buat Maria Sang tuh? Ini nggak ada nih di pertanyaan ini, tapi saya mau nguji aja. Ngajak main ke sih ketemuan. Ngajak main. Ke si Maria. Iya. Jadi pokoknya Yamada Tomoko mau ngajak main Maria Sang. ngajak main Maria Sang. Lu Karena ajak lagi dong. deket. Ajak keluarga lu bareng-bareng nih. Asobi ni kite kudasai. Jadi kite kudasai ini ya kan, ini adalah bentuk ajakan nih, bentuk mengajak gitu kan. Ayo datang dong ke sini gitu kan. Ajak keluarga lu gitu maksudnya gitu, main ke rumah gitu. Karena ada apa nih? Ada kolam renang ya kayaknya dia, atau kolam gitu, ada sungai gitu kan. Karena ini kan Tokidoki Surimo Shimas gitu kan. Berarti mungkin di rumahnya antara dekat danau atau sungai gitu ya. Dekat gunung. Ya, seperti itu. Oh iya, dekat sungai ada ikan yang sakana. Ya, karena begini. Nih, mainichi atsui desu ne. Apa artinya? Tiap hari panas ya. Hai, setiap hari panas ya, gitu kan. Ayo dong, ini mumpung berarti lagi suasananya musim panas nih kalau kayak gini.
gitu. Jadi orang Jepang tuh kalau musim panas mereka Liburan. biasanya liburannya ke pantai, kalau enggak ya jalan-jalan ke gunung. Udah itu aja deh gitu kan, kayak gitu. Nah kemudian si Taro-chan nih saking panasnya gitu, jadi setiap hari berenang dia gitu. Tapi kadang-kadang mancing juga sih gitu kan, kayak gitu. Tokidoki surimo shimasu gitu, kadang-kadang mancing juga sih, seperti itu ya. Oke. Oh, Sensei mungkin bingung karena nggak ada watashi dari si Yamada kali ya, Sensei. Jadi Iya. Ekimade Kuruma. Jadi Mm-mm. sebenarnya kalau diartiin jadi saya nanti jemput di Iya. stasiun gitu. Makanya itu gunanya kalian identifikasi dulu siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Kan kebetulan di sini udah ditulis nih Meru. Meru itu artinya email kan. Jadi ketika dalam bacaan dokai gitu kan, kalian identifikasi dulu ini apa nih. Oh ini email. Atau mungkin nanti kalau dokai-dokai yang lain, oh ini ternyata pamflet, brosur orang yang mau jualan. Atau brosur ada selebaran ceritanya disuruh dari Shiakusho itu dari kantor balai kota, nyuruh warganya buat ikut kerja bakti bersihin sampah di pantai. Ada juga begitu. Jadi kalau kalian kerjanya nanti dekat pantai di Jepang, ya di mana lah gitu ya, mungkin kalau dapat kasihan di Okinawa gitu kan, atau mungkin di Hokkaido ada pantai juga gitu kan, tapi nggak, ya jarang sih. Misalkan pantai wisata gitu kan, itu biasanya di ada selebaran nanti oshirase, pengumuman gitu kan, dikasih pamflet gitu kan di balai kota. Kalau kalian suka ke balai kota gitu kan, nanti ini diajak warganya ikut bersih bersama ke pantainya gitu, dekat rumah gitu maksudnya. Kayak gitu, memang di sana kayak gitu. Jadi nanti jangan heran nanti kalau pantai kadang bersih gitu, nanti kalian lama-lama ya terbiasa juga begitu tuh. Tapi kalau nggak dekat pantai ya nggak akan begitu sih gitu. Apalagi kalau di kota ya nggak akan sih begitu, seperti itu. Oke, kita masuk bab 15 kalau gitu, karena abis ini 15. Jadi targetnya itu kalian satu hari satu bab buku minanya. Tapi karena kemarin kita kesulitan bab 14 ya, jadi saya ngulang dulu tuh. Ngulangnya udah sejam nih bab 14. Tapi kalau nggak diulang nggak ngerti kalian gitu. Terutama yang baru pertama kali belajarnya dari nol nih, maksud saya. Bentuk perubahannya 14 mana sih, 15 tuh 80 ya. Oke, masuk bab 15. Nah ini masih pakai bentuk T nih, bentuk T terus 3 moi desu ka gitu kan. Nah ini makanya kenapa saya menekankan kalian harus perlu fondasinya dulu tuh. Saya kasih PR yang banyak, nanti diulang-ulang sendiri lah. Kata kerja bentuk T sekarang pakai kata bentuk T, moi desu ka gitu, diartikan bolehkah gitu kan. Ya digunakan untuk meminta izin atau bertanya apakah sesuatu boleh dilakukan gitu kan. Contohnya kalau misalkan kalian mungkin lagi kerja, toire ni ite moi desu ka gitu kan. Jadi kalau di Jepang itu misalkan kalian mau pergi nih, lagi mau ngapain gitu kan, misalkan mau ke toilet gitu, harus izin dulu ke yang di situ, siapa yang bertanggung jawab, tantousha-nya, orang yang bertanggung jawabnya. Apakah senpai kah, ataukah sacho kah, ataukah bucho kah, ataukah ada tantousha itu orang bertanggung jawab di shift itu gitu kan. Gitu. Jadi mesti ya, izin dulu, pamit dulu gitu. Jadi jangan asal main ditinggal aja gitu kan kalau kerja. Toire ini itemo ii desu ka, bolehkah saya ke toilet gitu kan, seperti itu. Atau ya seperti inilah jawabannya gitu ya. Masa nggak dibolehin ke toilet sih, ada-ada aja emang. Shashin o totemo ii desu ka, apakah boleh mengambil foto. Nah ini krusial banget nih di Jepang nih gitu kan. Kalian jangan asal ngambil foto, asal ngambil video kalau di Jepang ya gitu ya. Ini sambil belajar budaya juga nih, saya ajarin juga. Karena di Jepang itu kuat banget masalah privasinya gitu. Masalah privasinya mereka tuh kuat banget. Jadi jangan sembarangan ngambil foto, video, terutama di tempat publik ya kan. Kalaupun kalian ngambil foto atau video di tempat publik, pastikan kalau kalian mau ngupload ke media sosial apapun, semuanya di blur ya.
semua muka-muka orang yang kalian nggak minta izin itu di blur gitu kalau masukin ke media sosial apapun, yang IG kayak TikTok kayak atau apa kayak gitu, semuanya di blur gitu. Karena kalau nanti suatu saat kalau ada orang yang iseng atau kalian mungkin nggak suka sama kalian gitu ya, bisa juga gitu kan, ada aja ya di mana gitu kan, di Jepang gitu kan, namanya juga ngerantau. Kemudian apalagi ya, atau mungkin ketahuan sama orangnya itu langsung gitu, nah itu kalian bisa dituntut soalnya kayak gitu, dituntut apa ya, kayak ranah pribadi lah seperti itu kayak gitu. Itu jadi nggak boleh tuh. Makanya kalau kalian sering suka nonton vlog ya kan, vlogger gitu di YouTube gitu kan, kadang ada orang vlog jalan-jalan di Jepang gitu, terutama orang Jepangnya sendiri ya, itu pasti mereka kan selalu banyak blurnya tuh di jalan. Nah itu tujuan mereka tuh supaya nggak dituntut orang lain di Jepang, karena kalau dituntut ya mahal gitu kan, bisa kalau nuntutnya 300.000 yen gitu kan, nah, lumayan tuh, hampir 2 kali gaji bulanan, 300.000 yen ya kan, 30 juta rupiah kayak gitu. Oke lanjut, kemudian ada kata kerja bentuk T sama tewa ikemasing gitu ya, artinya nggak boleh nih gitu kan. Ini tewa ikemasing ya, wa ini partikel wa ikemasing gitu. Kemudian contohnya langsung aja deh, untuk dilarang digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya paling gampang itu sebenarnya nggak boleh ngerokok lah gitu ya. Kokode tabako sutewa ikemaseng gitu kan. Sute dari suimas tadi, kokode tabako rokok, kokode tabako sutewa ikemaseng. Nah, atau nggak boleh buang sampah sembarangan ya kan. Sutete ini dari suteru itu membuang gitu ya. Gomi sampah, gomio sutete wa ikemaseng gitu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah ini juga nanti di Jepang di tempat-tempat publik biasanya nggak akan, sangat jarang sekali kalian menemukan tempat sampah di Jepang gitu kan. Kenapa ya, karena dulu di Tokyo tahun berapa gitu saya lupa, ada kayak penyerangan gas apa gitu ya di Tokyo, di apanya ada bom atau bom gas gitulah pokoknya, jadi banyak korban jiwa gitu ya. Nah itu ditaruh di tempat sampah publik, makanya kenapa sekarang tempat sampah publiknya tuh ditiadakan gitu. Jadi kalian kalau misalkan mungkin jalan-jalan, jadi sampahnya disimpan dulu, kalian simpan sendiri pakai kantong plastik sendiri, bawa sendiri gitu kan. Atau mungkin kalian beli dari konbini gitu kan, dari 7-Eleven atau Famima gitu kan, ya udah kalian tenteng-tenteng dah tuh sampahnya. Nanti kalau udah ketemu tempat sampah baru dibuang gitu. Biasanya ada tempat sampah sih di konbini sih ya, biasanya gitu. Di dalam mall pun hampir nggak ada gitu kan, seperti itu. Mall, kemudian apalagi ya, kalau kita kan di sini ya di Indonesia terutama, kalau saya tinggal di Jakarta, kalau mall itu selalu ada tempat sampah gitu kan. Nah kalau di sana susah gitu kan. Kalau ketemu tempat sampah itu biasanya yang ada tempat makan ya kan, restoran baru ketemu tuh, atau konbini baru ketemu, atau vending machine di Judohan Baiki ya kan, di Judohan Baiki di sampingnya biasanya ada tempat sampah. Nah itu baru buang di situ. Atau mungkin kalau di rest area, kalau naik di kereta pun nggak ada soalnya kayak gitu. Jadi tetap harus buang sampahnya nanti kalau udah ketemu tempat sampah. Kemudian kata kerja bentuk T ditambah imas, T imas. Nah ini yang udah sering nih di bab 14 tadi kan, dapat diartikan telah dan masih berlangsung ya kan, atau juga sebuah rutinitas nanti satu lagi sebenarnya gitu. Jadi bisa TIMAS itu diartikan telah masih berlangsung kegiatannya gitu kan, atau sebuah rutinitas. Contohnya kalau di sini berarti kalau sudah menikah berarti kan kayak kongsi TIMAS gitu kan, atau punya mobil kurumao mo TIMAS ya kan, atau ini kenal ya shite dari Shiro, ini Shiro mengenal ini sebenarnya. Kimura sang o shiteimasu, atau tinggal di Tokyo sundeimasu ya kan, seperti itu. Tokyo ni sundeimasu, dari sumu, ini sumu tinggal. Oke lanjut, kata benda ditambah ni plus kata kerja. Nah
Ini kata benda ditambah partikel ni samain sama kata kerja tambahnya. Nah, ini artinya partikel ni ini dapat diartikan ke atau di, gitu kan, menunjukkan tujuan atau tempat akhir suatu peristiwa kegiatan gitu ya, seperti itu. Contohnya Gakko ni ikimas, pergi ke sekolah gitu kan. Atau koko ni haite wa ikimase, nggak boleh masuk ke sini gitu kan. Contohnya mungkin ada ruangan-ruangan yang nggak boleh dimasukin gitu kan. Atau tidak boleh duduk di sini. Contohnya kalau kursi prioritas di kereta atau di bus gitu kan. Koko ni suate wa ikimase. Nah, kemudian ini juga ada menyatakan tujuan, objek, sama kegiatannya, peristiwanya apa gitu kan. Jadi kata bendanya ada dua nih. Kata benda nih udah mulai sedikit kompleks nih kalimatnya gitu kan. Kata benda ditambah partikel ni, kemudian ada kata benda kedua sama partikel o, baru kata kerjanya. Contohnya mengirim email ke kantor. Kaisha ni meru wo okurimas mengirim gitu kan. Kaisha kantor, perusahaan, mengirim email ke kantor. Atau kokoni kurumao tomete kudasai, tolong ya kan, bentuk perintah, sebenarnya bentuk perintah atau bentuk tolong parkirkan mobil di sini. Kokoni kurumao tomete kudasai gitu. Oke, nanti kita masuk Renshu lagi. Bab 15 sampai di sini tuh bahasannya. Oke, ada yang kelewat nggak kira-kira nih? Bab 15. Yang ini udah oke, 5. Oke, habis itu 16 ya. Kata benda ini kata kerja, oke. Teimas, oke. Tewa ikemaseng, oke. Sama temoi desu ka, oke. Jadi banyak pakai bentuk te dulu nih sekarang. Oke. Boleh dibaca dulu contohnya, Muti-san nomor 1. Ya, Sensei. Ya. Sasin o tometo i desu ka? Nah, Itu Santoso-san wa denshi so o omotteimasu. Oke, artinya apa yang satu dulu? Sasin foto Totte. gambar ini. Shashin o totte. Ini biasanya satu frasa nih, nggak bisa dipisahkan biasanya, shashin gitu kan. Satu lagi doga itu video. Kalau shashin itu gambar, kalau doga video. Nah, dua-duanya tetap pakai yang totte ini, mengambil. Nah, ini kanjinya beda nih dari mengambil yang toru gitu ya. Shashin o totte mo ii desu ka gitu. Nah, kanjinya ini shashin o toru gitu kan. Gitu, atau bisa jadi doga nanti. Doga video kalau doga. Nah, ini bedanya. Kalau shashin gambar doang, kalau doga video gitu kan. Kalau shashin otoru mengambil gambar, mengambil foto. Jadi apa, gimana ini artinya? Bolehkah saya mengambil foto? Hai, seperti itu. Moi desu ka? Oke, yang nomor 2 artinya? Santoso-san wa Jisho kamus, kalau denshi elektronik. kamus elektronik gitu, Sensei? Ya, betul, kamus elektronik nih. Santosu-san punya
punya kamus elektronik. Ya, begitu. Membawa mote imas gitu. Oke, seperti itu. Baik, Eh, Sensei. Oke, dari bab 15 dulu ini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk pola kalimatnya dulu. Pola kalimatnya kita tadi udah belajar mengenai temoi desu ka, kemudian tewa ikemaseng, kemudian te imas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang kita pelajari nih pola kalimat hari ini. Gitu. Nanti ini dikasih juga ke grup nanti. Seperti itu. Sensei mau tanya, Sensei. Iya, silakan. Yang pola kalimat te imas itu kan Mhm. bisa menunjukkan kegiatan berulang ya. Ya, rutinitas. Terus? Misal kayak tidur yang Hmm. teratur, tidur Ya. di jam 10 malam gitu. Ya, betul. Bisa Sensei dipakai itu? Bisa. Jadinya gimana kalimatnya? Mau? Bisa dibuat? Coba ya, Sensei. Coba. Mainichi nanajimi. Setiap malam Te tidur imas. jam 10 gitu ya. Iya. Nah, gimana? Juji berarti ya. Boleh, juji. Mainichi juji ni nete imas. Begitu Sensei. Iya, betul. Juji ini nete imas. Depannya boleh mainichi, boleh maibang, boleh maibang. Kenapa? Tidak, Sensei. Tadi Mainichi itu tiap hari siang nggak sih? Oh. Kalau setiap malam. Nggak jadi, Sensei. Iya. Mainichi sebenarnya ya boleh juga sih. Mainichi juji ni nete imas. Mungkin maksudnya ya memang agak ambigu kalau mainichi ya. Mungkin bisa juga mainichi, nggak apa-apa gitu. Mainichi tapi berarti tambahin apa satu lagi di depan sebelum juji ni? Ada yang tahu? Wow. Gozen, gogo. Hai. Kalau malam apa? Gogo. Ya, gogo. Mainichi, gogo, juji ni nete imas. Nah, kalau mau tetap bilang jam 10 nggak masalah sih. Tapi jangan lupa tambahin gogo. Gitu ya. Mau bilang mainichi juga nggak masalah. Mainichi, gogo, ya kan? Gogo juji ni nete imas. Tiap malam tidur jam 10 gitu. Jam 10 malam gitu. Tiap hari tidur jam 10 malam boleh begini. Gitu. Tapi kalau mungkin biar nggak rancu, males pakai gogo, berarti maibang. Antara pakai maibangnya gitu kan. Kalau pakai maibang, kalau pakai gogo ya memang memperjelas juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi logikanya kalau maibang berarti jam 10-nya jam 10 malam gitu kan, seperti itu. Kayak gitu. Maibang juji ni nete imas gitu. Ini boleh juga. Udah berterima lah maksudnya. Nggak menimbulkan salah tafsir, salah paham gitu maksud saya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup Sensei. Arigato. Hai. Gitu ya, boleh bisa untuk rutinitas itu benar, boleh. Masih berlangsung. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada berarti yang kalian coba ya ini, yang karena kan ini udah mau jam 9 kan. Jadi kelasnya mau kelar gitu kan. Karena mungkin nggak ke cover nih yang bab 15-nya terutama untuk renshu-nya. Jadi mungkin yang CD 53 ini kalian coba dengerin sendiri ya. Gitu nanti setelah ini. Gitu. Kemudian ya ini buat memperkuat cokai kalian sih, karena ini untuk melatih cokai ya kan, jujur aja. Listening practice kalian untuk membiasakan diri dengerin suara orang Jepang ngomong gitu sebenarnya
terutama buat kalian yang mungkin jarang nonton film Jepang. Kalau anime, kalau saya rasa kurang ini ya, kurang relevan untuk ujian nanti gitu loh. Jadi kalau saran saya antara ini atau podcastnya orang Jepang lah kayak gitu ya, yang sesuai level kalian gitu maksud saya gitu. Kalau nggak sesuai level kalian nanti jadi nggak ada gunanya juga dengerin nonton filmnya gitu maksud saya, seperti itu. Oke, dilatih sendiri ini nanti di rumah. Kemudian ini juga dibaca nih 1 sampai 7 ya kan. Baru kalian kerjain renshu-nya. Gitu, renshu-nya kalian kerjain nih seperti ini ya. Oke. Untuk yang belum ngerjain PR, kerjain dulu PR-nya yang kemarin, perubahan kata kerjanya tuh. Terutama yang saya stabiloin aja ya. Karena kan ada yang nggak saya stabiloin tuh. Ya kan? Kayak ini nggak saya stabiloin, ini nggak usah dikerjain, ntar aja dulu. Kalian kerjain yang saya stabiloin dulu. Gitu. Saya sengaja sih, malas juga sih kalau saya ngeditnya lagi nih, saya buang-buangin gitu, udah biarin deh buat kalian belajar juga, karena kan memang ya berguna juga nanti kalau mau sampai lanjut N3 gitu kan, masih kepake gitu kan, mau nambah-nambah kosakata maksud saya, seperti itu. Tapi yang kalian untuk kejar nih, kalian untuk harus tahu sampai N5 N4 ini yang saya stabilo ini udah saya pilih-pilihin stabilo. Ini kalian harus kuasai, termasuk kanjinya termasuk harus dikuasai nih gitu ya. Tapi ya mungkin kalau kanji kalian belajar sendiri masing-masing. Pesan saya yang bisa saya ajarin paling pola kalimat sama bentuk perubahannya gitu kan, yang saya ajarin seperti itu. Oke, Minasan? Hai, wakarimashita, Sensei. Hai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti kelasnya saya akhiri, Minasan. Ya. Kokomade, Otsukare-sama desu, Minasan. Hai. Hai, otsukare-sama desu, Ya, Sensei. Arigatou gozaimasu. Ya, ya, boleh live ya, boleh live. Record.